Hadirin rahimakumullah, ada satu amalan yang istimewa, yang barangkali ini sangat mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Amalan apa itu? Yaitu adalah as-sabru, sabar. Sabar ini sangat mudah untuk kita ucapkan, namun sangat susah kita lakukan. Barangkali ketika kita dapat masalah, berkata sabar itu adalah hal yang sangat lumrah. Allah berfirman pada surat Az-Zumar ayat 10 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bahwa orang-orang yang berbuat baik di dunia ini pasti akan memperoleh balasan kebaikan. Dan bumi Allah ini sangatlah luas. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ini Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, dekat dengan kita. Namun seringkali justru kitalah yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang tua yang ingin dekat kepada anaknya, memanggil anaknya untuk supaya dekat kepada orang tuanya, namun bukan semakin dekat, justru semakin jauh. Sama halnya dengan ini, Allah memanggil kita untuk senantiasa mau mendekat, namun kita justru yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah ingin menyampaikan bahwa kebaikan sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang kita ini ketika berbuat baik, inginnya kebaikan kita ini dibalas oleh orang yang kita baiki. Semisal si fulan A berbuat baik kepada si fulan B, si fulan A ini berharap balasan kebaikan itu dari si fulan B, padahal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh orang yang barangkali tidak kita kenal. Bisa jadi kita akan mendapatkan balasan kebaikan itu dari siapa saja, di mana saja, dan dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka. Bisa jadi ketika kita mengendarai motor, misalkan ban kita bocor, kemudian kondisinya sudah malam, sepi. Karena kita banyak deposit, banyak saldo kebaikan, maka ada saja orang yang kemudian menghentikan kendaraannya, kemudian menawarkan jasanya, menawarkan bantuannya kepada kita. Itu karena kita punya deposit, punya saldo kebaikan-kebaikan. Nah, disinilah kesabaran kita diuji. Terkadang kita mengharapkan balasan kebaikan itu dari orang yang kita baiki. Terkadang ketika dia tidak kunjung membalas, kita merasa mangkel. Mangkel itu adalah dongkol. Dongkol itu grundel. Di hati ini nggak enak. Kok dia nggak kunjung membalas kebaikan saya? Kemudian kita merasa bahwa dia ini adalah orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Padahal itu tadi, kebaikan yang kita lakukan tidak selalu dari orang yang kita baiki. Nah, pada ayat ini ketika itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Mekah, yang menjadi isyarah bahwa kelak Nabiullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana kala itu Nabi Muhammad SAW berdakwah, melakukan kebaikan-kebaikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Sangat sedikit orang yang membalas, sangat sedikit orang yang menerima kebaikan beliau, sangat sedikit orang yang mengapresiasi kebaikan beliau.
Lebih banyak orang itu mencaci, memaki, meludahi, bahkan melempari beliau dengan batu. Ini luar biasa. Bahkan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan itu tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kebaikan kita tidak sepadan dengan apa yang beliau lakukan, dan balasan yang beliau dapatkan jauh lebih berat dari apa yang barangkali selama ini kita dapatkan. Barangkali kalau kita selama ini hanya barangkali belum terbalas saja kebaikan kita, namun Kanjeng Nabi sudah tidak terbalas, mendapatkan makian, mendapatkan cacian, mendapatkan ludahan, dan juga mendapatkan lemparan dari orang-orang kafir kala itu. Subhanallah. Maka apa yang beliau lakukan itu sungguhlah memberikan contoh bagi kita agar senantiasa kita sabar dengan apa yang menjadi keyakinan kita, dengan apa yang menjadi keyakinan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Memang ini barangkali sangat mudah kita ucapkan, sangat susah kita lakukan, namun tetap kita harus melatih diri kita untuk senantiasa mau bersabar. Bahkan menurut tafsir Imam Al-Auza'i, orang-orang yang bersabar itu kelak di akhirat akan mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sabar itu kelak akan mendapatkan tempat yang istimewa di surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak seluruh amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban kecuali ahlul bala. Siapakah ahlul bala itu? Ahlul bala itu adalah orang yang semasa hidupnya mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan yang berat, mendapatkan cobaan penderitaan kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka ridho akan ketetapan, akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka orang-orang yang semasa hidupnya adem ayem, semasa hidupnya nyaman, semasa hidupnya makan enak, sampai ada karena saking makan enak tidak jarang mereka ya cukup subur badannya, barangkali sehat, pokoknya enak saja hidupnya. Maka mereka iri kepada ahlul bala ini. Maka mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka meminta dihidupkan kembali, meminta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mereka rela badannya dipotong-potong dengan gergaji karena mereka ingin merasakan penderitaan kehidupan, sehingga mereka menjadi ahlul bala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersabar itu. Maka inilah keistimewaan dari sebuah kesabaran. Maka keistimewaan dari buah kesabaran ini akan mendapatkan jaza, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu amalan, suatu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang unlimited, yang tanpa batas. Barangkali ketika hidup gini kita tidak begitu menghiraukan seberapa besar pahala itu, karena pahala itu invisible, tidak terlihat. Tidak seperti barangkali siapa yang sabar akan mendapatkan hadiah 1 juta. Wah, insya Allah itu semua orang akan mau rela dirinya bersabar. Namun tidak begitu dengan pahala. Namun bagaimanapun itu harus kita perjuangkan sehingga kita menjadi orang yang sabar. Oleh karena kesabaran itu kita mendapatkan pahala yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.